Saya mengucapkan terima kasih khususnya bagi sahabat-sahabat yang boleh hadir. Look at the two guests for us. Ibu kemarin sempat ya, Ibu Mary ya. Oh iya, Ibu Mary, selamat datang. Boleh bersama-sama dengan kita, dan juga si kecil kalau memang mau sekolah minggu boleh ya, ikut sekolah minggu. And then would you like to sorry, yeah, welcome for this congregation, and we have very happy to join with this worship. Thank you for coming here. Maaf saya lupa namanya Bapak. Pak siapa ya? What was your name? Sorry. Kenneth. Okay, welcome Kenneth for our occasion. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bersuka cita juga karena ada beberapa ibu warga Reta, mana Ibu Reta? Oh, di luar, ya, selamat ulang tahun. Ada Pak Henry juga ya, ulang tahun, dan Ayu juga beberapa hari yang lalu berulang tahun. Oh, ada yang saya sudah ketemu juga di salah seorang teman di belakang. Pak, boleh diperkenalkan namanya mungkin? Oh, Denny, Pak Denny, selamat datang juga. Boleh bersama-sama dengan kita lagi ya dalam persekutuan kita. Ada yang baru lagi, Pak Andrew saya kira sudah menjadi bagian dari kita ya. Jadi meskipun beberapa waktu tidak ada, selalu kembali ada, saya kira kita selalu welcome untuk kehadiran Pak Andrew dan keluarga. Tidak ada lagi, saya kira. Baik, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini satu cerita yang saya kira sangat populer ya. Cerita mengenai domba yang hilang dan dirham yang hilang. Tadi sudah diceritakan oleh Ibu Sandra terhadap anak-anak. Saya kira ini satu cerita yang populer. Bapak Ibu mungkin yang lahir Kristen dari awalnya, dari kecil sekolah minggu sampai besar, saya kira sudah sangat tahu cerita ini. Dan tema besarnya, saya kira kalau setiap kali kita mendengarkan atau membaca bagian ini, tema yang selalu dikhotbahkan itu adalah Bapa yang mencari orang yang berdosa, ya. Bapa yang mencari orang yang terhilang, atau digambarkan sebagai domba yang hilang. Bapa atau Tuhan Yesus mencari orang yang berdosa. Dan nampaknya kita bertahun-tahun sampai dengan saat ini, nampaknya kita sangat senang dengan tema ini. Ya, kalau baca cerita ini kita senang sekali karena Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang penuh belas kasih itu mencari anak-anaknya yang berdosa, mencari anak-anak Tuhan yang berdosa, dan mengangkatnya di atas pundaknya seperti domba yang ditaruh di atas pundak Tuhan Yesus. Right? Jadi saya senang sekali melihat gambar-gambar ilustrasi ini. Saudara lihat ya, kalau ilustrasi dari cerita ini dibuatkan lukisan, Tuhan Yesus sambil tersenyum membawa domba itu di pundaknya. Jadi dia jalan, wah senang sekali. Dan kita juga senang menyaksikan, atau kita gembira menyaksikan ilustrasi yang demikian. Tapi saya selalu mengatakan, baca teks ini secara kritis juga. Saya ingin mengajak kita untuk jangan menjadi orang Kristen yang terlena dalam pemahaman yang nanti kita akan pahami. Pemahamannya justru sering membuat orang Kristen itu menjadi manja di dalam iman kalau kita tidak hati-hati membaca teks ini. Saya ulangi sekali lagi, orang Kristen yang manja dalam iman. Apa itu orang Kristen yang manja dalam iman? Nggak apalah, buat dosa, buat sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, buat sesuatu yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, toh nanti Tuhan Yesus akan mencari kita dan menyelamatkan kita.
Setiap hari kita bisa minta ampun kepada Tuhan melalui pengampunan dosa, atau datang ke gereja. Kemudian ada bagian di mana kita pengampunan dosa. Saudara, hati-hati. Orang Kristen yang manja dalam iman, jadi ya udahlah, buat aja dosa di luar gereja, habis ibadah nanti bikin dosa, tapi kemudian kan nanti Tuhan akan mencari kita. Atau saudara datang ke gereja, saudara akan ada pengampunan dosa. Apakah ini yang dimaksud dengan pertobatan dalam kehidupan orang Kristen saat ini? Saudara, saya mau mengatakan ini untuk kita mencoba mencermati ini dengan baik. Kalau saudara membaca teks ini, perikop ini, saya mau mengajak kita untuk jangan membacanya hanya dalam satu bagian dalam perikop itu. Saya mau mengatakan, coba perhatikan teks ini secara lebih seksama, karena di dalam membaca perikop ini ada dua perikop yang mendampingi sebelumnya dan satu perikop yang mendampingi sesudahnya. Kalau saudara baca Lukas 14 ayat 25 sampai 34, itu judulnya apa? Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Jadi teks ini diapit oleh dua teks. Teks yang sebelumnya dan teks yang sesudahnya. Sebenarnya ini adalah satu bagian cerita secara keseluruhan yang harus kita pahami. Satu teks di dalam Lukas 14, 25, 34 itu bicara tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Totalitas iman untuk mengikut Yesus. Totalitas iman bagaimana saya sebagai orang percaya mengikut Yesus. Tapi rupanya dalam perjalanan sebagai orang beriman mengikut Yesus, orang gak bisa jalannya lurus saja kan? Ternyata kita selalu juga lemah dan jatuh dalam dosa. Itulah teks yang kita baca hari ini. Kita orang yang merasa bahwa totalitas hidup kita ikut Yesus, tetapi kita juga sering jatuh di dalam dosa. Syukur teks hari ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus datang dan mencari kita. Meskipun kita sudah jauh di dalam dosa, jatuh di dalam dosa, kita keluar seperti domba yang hilang atau dirham yang hilang. Tuhan Yesus atau perempuan itu mencari dirham yang hilang, dan Tuhan Yesus digambarkan mencari domba yang hilang dan menemukannya dengan membawanya kembali dengan sukacita. Teks pertama soal totalitas mengikut Yesus. Teks yang kedua, orang yang sudah totalitas pun dapat jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan Yesus mencarinya. Tapi saudara, menarik juga ketika saudara membaca setelah domba, cerita domba dan dirham yang hilang ini, dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32, itu ada cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Siapa yang mencari anak yang hilang? Apakah bapaknya mencari anak yang hilang? Sudah tahu cerita anak yang hilang ya? Ada dua anak, satu suluk, satu bungsu. Yang bungsu bilang, saya minta harta, saya mau pergi foya-foya. Akhirnya dia nyesal, bertobat, dan apa dikatakan? Kembali ke rumah bapak. Tidak ada yang cari. Dia bertobat, dia kembali ke rumah bapak. Saudara lihat bedanya ya. Yang satu totalitas orang beriman, jatuh di dalam dosa, Yesus cari. Kemudian yang satu anak yang hilang, dia bukan dicari tetapi dia bertobat dan dia kembali kepada Bapa. Saudara, tiga perikop ini adalah sebuah atau satu kesatuan yang utuh harus dibaca, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang manja. Saya boleh menyimpulkan ketiga teks ini demikian, bahwa orang yang percaya harus memiliki totalitas iman untuk mengikut Kristus. Itu teks yang pertama. Meskipun dalam mengikut Kristus kita sering jatuh di dalam dosa, tetapi Kristus dikatakan tetap mengasihi kita, mencari kita. Dan dengan demikian selanjutnya kita memiliki tanggung jawab iman untuk selalu datang kepada Kristus. Jadi jangan gunakan kesempatan keselamatan kepada Kristus itu untuk sesuatu yang main-main.
Sudahlah, di gereja oke, nanti buat dosa di luar, besok minta ampun lagi, datang kemari dan seterusnya. Yang dimaksud dari ketiga teks ini mengatakan kalau saudara sudah diselamatkan oleh Kristus, saudara punya inisiatif untuk datang kepada Kristus, datang dan memiliki tanggung jawab untuk selalu datang kepada Kristus. Datang kepada Kristus itu berarti kita memiliki tanggung jawab kehidupan rohani yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Ini yang dimaksud dengan tingkat kedewasaan dalam hidup rohani, bukan dipahami seperti ya sudahlah, kita buat dosa nanti toh kita ampuni. Kalau itu kita belum dewasa dalam rohani. Tetapi tingkat kerohanian yang dewasa, statementnya jadi begini: mari kita buat kebaikan sebanyak mungkin di dalam kehidupan kita. Apakah itu ada di dalam ruangan ini, atau ada di luar sana? Saudara, saya mau mengatakan ini sekaligus memberikan pemahaman kita mengenai ruang hidup beriman kita. Saya selalu mengatakan dengan teologi of space, jadi teologi tentang ruang. Kita sering memahami hidup kita ini seperti di dalam ruang suci dan ruang yang tidak suci. Ketika kita berada di ruang suci, baik di dalam gereja, di dalam komunitas hidup beriman, di dalam kelompok PA dan lain-lainnya, kita seolah-olah hidup di dalam kesucian. Ya, kalau kita ada di dalam gereja hari ini, ada di kelompok PA, di kelompok-kelompok, kayaknya hidup kita ini suci dengan lagu-lagu nyanyi pokoknya sampai luar biasa, sampai kan mungkin ada yang jatuh-jatuh, ya. Tetapi ini yang menarik. Ketika kita berada di ruang yang tidak suci, yang sekuler, yang profan, yang berada di luar sana, saya sering melihat bahwa kita itu bertindak seolah-olah tidak ada lagi yang suci dalam kehidupan kita. Kejahatan, penipuan, korupsi, menindas sesama, menyakiti istri atau menyakiti suami, menyakiti hati anak-anak, berzina dan sebagainya. Itu semua seolah-olah menjadi hal yang biasa saja, karena hal itu berada di ruang profan, di ruang sekuler, di ruang yang tidak suci. Dan nanti ketika saudara dan saya berada di ruang suci, saudara dan saya seolah-olah melupakan apa yang terjadi di ruang yang di luar sana. Dan yang menarik adalah bahwa saya dan saudara meminta ampun atas semua kesalahan-kesalahan yang secara sadar saudara atau saya lakukan. Dan kemudian ketika saudara dan saya keluar lagi ke ruang suci, tindakan itu secara sadar kembali dilakukan. Di sini kan menarik, teologi of space. Jadi kita seolah-olah kalau kita berada di ruang ini, kita menjadi orang yang begitu sucinya. Tetapi ketika kita keluar, kadang-kadang kita melupakan apa yang ada atau yang konteks yang ada di ruang suci ini, dan kita bisa melakukan apa saja yang ada di luar sana, ikut dalam situasi dunia yang ada itu tanpa merasa bersalah, dan kemudian kembali ke gereja juga tanpa merasa bersalah bahwa kita pernah melakukan dosa yang ada. Kalau pemahaman pertobatan dipahami dalam cara demikian, maka kita sebenarnya dalam kehidupan iman atau kehidupan beribadah yang abu-abu. Konteks kita bukan lagi hitam dan putih, tetapi warnanya abu-abu. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau mengajak kita hari ini untuk memahami bahwa ruang suci dan ruang profan atau ruang sekuler yang ada itu, ruang suci, ruang profan, ruang sekuler yang ada di luar sana, itu adalah ruang kehidupan kita. Menurut saya, ketika kita harus senantiasa mengisi ruang-ruang ini dengan kebaikan, dengan kualitas kehidupan kita yang berguna. Tuhan Yesus memang mencari domba yang tersesat.
Atau seperti perempuan yang mencari dirham yang hilang. Tetapi kita juga diminta untuk datang kepada Kristus dalam sebuah kesadaran penuh tentang arti pertobatan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Pertobatan adalah berbalik dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, atau berbalik 180 derajat. Bukan 150, bukan 120 dan sebagainya sehingga abu-abu. Tetapi pertobatan itu adalah 180 derajat. Kalau dulu kita menghadap ke utara berjalan, sekarang kita ke selatan. Kalau dulu kita menghadap ke barat, sekarang kita berjalan ke timur. Itu seperti anak yang hilang. Dulu dia pergi jauh dari Bapa, sekarang dengan kesadaran penuh dia datang kepada Bapa. Dia berbalik atas dasar kesadaran iman. Dan itulah menurut saya tingkat kedewasaan rohani, atau menjadi orang-orang rohani yang dewasa. Tidak menjadi orang Kristen yang manja. Orang Kristen yang manja itu seperti orang Kristen yang abu-abu. Ruang suci dan ruang profan itulah ruang kehidupan kita yang harus kita isi dengan kebaikan. Saya mau mengajak kita di sini, jangan merasa bahwa kalau kita membedakan ruang suci. Ruang suci dan ruang profan itu, ruang sekuler itu adalah ruang kehidupan, satu ruang kehidupan kita. Dia satu. Kita mau isi apa dia? Kalau kita mau isi kebaikan, maka yang bertumbuh adalah kebaikan. Kalau dia berisi dengan kejahatan, maka dia bertumbuh dengan kejahatan. Tidak ada dua yang bisa bertumbuh bersama-sama. Seorang samurai datang kepada seorang biksu. Dia tanya kepada biksu ini, "Bapak biksu, saudara tahu samurai ya? Satu tentara elit di zaman kekaisaran Jepang pada masa yang lalu, sangat cerdas. Orang-orang samurai ini adalah orang yang sangat cerdas, terpilih, dan sangat baik. Satu kali seorang samurai datang kepada biksu. Dia tanya begini kepada biksu, "Biksu, saya mau tanya, apakah ada surga dan neraka?" Kalau saudara jadi biksu, saudara jawab apa ini? "Bapak biksu, apakah ada surga atau neraka?" Biksu ini bilang, dia datang dan kemudian menanyakan itu kepada biksu. Biksu bilang begini, "Betapa bodohnya pertanyaanmu, hai samurai. Aku tidak mau menjawab ini pertanyaan orang bodoh." Saudara tahu samurai adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, tentara terpilih. Waktu dia dibilang bodoh, itu persoalan. Wah, dia marah sekali. Samurai ini marah karena dia katakan, "Engkau mengatakan aku bodoh, aku tentara terpilih. Sekali lagi aku tanya, apakah surga itu ada atau tidak? Atau di manakah surga itu? Atau di manakah neraka itu?" Biksu ini dengan gampangnya menjawab begini, "Saya malas menjawab pertanyaan seorang pecundang yang ada di hadapan saya." Saudara tahu pecundang? Pecundang itu orang yang tidak dianggap apa-apa. Jadi saudara bisa bayangkan ya, seorang samurai yang menganggap dirinya hebat, cerdas, pemberani, gagah, dibilang bodoh. Kemudian yang kedua dibilang pecundang. Pecundang itu orang yang nobody gitu ya, orang yang gak dianggap apa-apa lah. Wah, saudara tahu apa yang terjadi? Dia begitu marahnya dan sangat marahnya. Kemudian dia menarik pedang samurai. Doa ini kan sangat terkenal ya. Samurai dikeluarkan itu pedang samurai, dan kemudian apa yang terjadi? Dia katakan, dia masih kasih kesempatan kepada biksu ini. "Biksu, silahkan jawab sekali lagi sebelum saya penggal kepalamu. Kamu berikan saya jawaban." Dia sudah marah sekali. Dia sudah mau penggal itu kepala biksunya. "Di manakah surga? Adakah surga atau neraka?" Biksunya jawab begini. Biksunya bilang begini. Ketika samurai itu menjadi sangat marah, dia bilang, "Bagaimana mungkin pedang karatan itu bisa memotong kue?" Saudara lihat ya,
pecundang, dari bodoh, pecundang, pedang. Pedangnya dibilang pedang karatan. Saudara tahu alat yang paling utama dari samurai itu adalah pedang. Kalau pedang dibilang karatan itu berarti harga diri seorang samurai menjadi runtuh. Saudara lihat, dia sudah mulai dengan marahnya, dia sudah mau penggal itu kepala dari samurai itu, biksu itu. Saudara, biksu itu bilang kepada samurai itu, itulah nerakamu. Kemarahanmu, ketidaksenanganmu, harga dirimu yang membuat engkau menjadi segala-galanya, itulah nerakamu. Untung dia belum hantam itu biksu. Sebelum sampai itu leher itu, biksu bilang, itulah nerakamu. Ketika kemarahan, kebencian, ketidaksenangan, keegoisan, sesuatu yang membuat kamu menjadi segala-galanya, biksu bilang, itulah neraka. Untung belum kepenggal itu. Dan sebelum kepenggal, dia mendengarkan apa yang biksu katakan. Dia mulai sadar, wah, benar ya. Justru itulah menjadi neraka bagi saya. Ketika kemarahan, kebencian, egoisme, harga diri yang dalam arti segala-galanya, di atas segala-galanya, mau merasa menang sendiri, itulah neraka saya. Dan dia tersungkur di bawah kaki biksu, dia menangis sejadi-jadinya dan memohon ampun kepada biksu karena sudah mau memenggal kepala biksu. Dan kemudian dia minta ampun, dia nangis, dia seorang samurai sampai harus berlutut dan mencium tanah untuk minta ampun kepada biksu. Dan biksu katakan berikutnya apa? Itulah surga. Ketika kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Saudara, ada ruang profan dan ruang suci. Yang keduanya ada di dalam diri kita. Kita mau isi dengan neraka atau kita mau isi dengan surga. Itu semua tergantung dari bagaimana kita mau melakukan itu di dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita hari ini menjadi orang Kristen yang tidak manja. Karena di dalam diri kita ini sangat rentan untuk kita isi dengan kejahatan, sangat rentan untuk kita isi dengan ketidakbaikan dan sebagainya. Tetapi sebagai orang Kristen yang dewasa, yang bukan hanya menunggu Yesus yang datang mengambil kita, mencari kita, tetapi juga datang sebagai tanggung jawab iman kita. Meskipun kita berada di mana, apakah kita berada di sini yang kita anggap ruang suci ini, atau kita berada di dalam ruang yang membuat kita punya kesempatan untuk melakukan kejahatan sekalipun, kita tetap bisa melakukan kebaikan di luar sana. Tuhan Yesus mengasihi kita dan mencari kita orang yang berdosa, tetapi jalan kembali kepada Bapa itu adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Mau berjalan kepada Bapa atau tetap berada di dalam dosa, atau tetap melakukan dosa di dalam hidup. Ini pilihan sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, bukan menjadi orang Kristen yang manja. Ini tanggung jawab menjadi gereja yang dewasa, bukan menjadi gereja yang manja. Ini tanggung jawab menjadi keluarga dalam keiman atau iman yang dewasa di dalam Tuhan, bukan menjadi keluarga-keluarga yang manja. Ini bukan dikatakan kita tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang menjadi orang Kristen yang manja, tetapi menjadi pribadi orang Kristen yang dewasa. Sebab itu hari ini saya mau mengajak kita sebagai perjalanan kita menjadi gereja. Gereja itu adalah saya dan pribadi saudara. Mari kita berjalan secara bersama dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dewasa, bukan orang Kristen yang manja. Karena orang Kristen yang manja itu harus ayo. Tuhan Yesus mencari, tetapi ingat si anak bungsu juga datang kepada Bapa. Jadi tanggung jawab.
Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Karena saya mau mengajak kita, mari menjadi Immanuel, jemaat Immanuel yang dewasa di dalam kehidupan beriman. Syukur kepada Tuhan.